Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman lihat kan, di jalan sudah banyak sapi dan kambing. Banyak sekali besar-besar ya. Iya, Ra, karena sebentar lagi Hari Raya Idul Adha dan kita melaksanakan ibadah kurban. Wah, apa itu, Kak? Oke, Kakak jelaskan ya. Hari Raya Idul Adha terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah dan disebut juga Hari Raya Haji. Karena pada saat yang sama, saudara-saudara kaum muslimin di Mekah sedang menunaikan ibadah haji yang utama, yaitu wukuf atau berdiam diri dan berdoa di Padang Arafah. Dan mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yaitu pakaian ihram. Sebagai simbol persamaan antara makhluk, tidak ada yang kaya atau miskin, semua sama beribadah mengharap ridho Allah. Nah, Ra, selain ibadah haji, di Hari Raya Idul Adha juga sangat berkaitan erat dengan ibadah kurban. Ibadah kurban ini mempunyai kisah yang luar biasa loh, Ra. Mau tahu nggak? Iya, Kak. Aku mau. Ayo, teman-teman. Ayo dukung Sanu Kids dengan menekan tombol like dan subscribe. Ibadah kurban, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dulu, Nabi Ibrahim tinggal di negeri Syam, Palestina bersama istrinya, yaitu Siti Sarah. Karena Siti Sarah belum juga memiliki anak, beliau meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar, yang saat itu adalah pelayan Siti Sarah yang sangat baik hati. Dan dari pernikahan itu, lahirlah Nabi Ismail. Setelah penantian yang sangat panjang, setelah Nabi Ismail lahir, Siti Sarah istri pertama Nabi Ibrahim merasa sedih dan muncul rasa cemburu dalam hatinya. Karena Siti Sarah sangat ingin menjadi seorang ibu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana melalui wahyunya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan bayi Ismail hijrah pergi meninggalkan negeri Syam. Jadi, hijrahnya Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail bukan semata-mata karena kecemburuan, melainkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah tempat suci di masa depan. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan bayi Ismail menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati gurun pasir yang panas. Akhirnya sampailah di sebuah lembah bernama Bakkah, yang sekarang kita kenal sebagai kota Mekah. Di sana tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada makanan, bahkan tidak ada air setetes pun. Semua hanya batu dan pasir. Setelah membuatkan tenda kecil dan meletakkan sedikit kurma dan air minum, Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk pulang dan meninggalkan mereka berdua. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim berulang kali dengan kebingungan, "Duhai Ibrahim, mau kemana engkau?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan terus berjalan karena hatinya juga sangat sedih harus meninggalkan dua orang terkasihnya. Siti Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanmu?" Nabi Ibrahim berbalik, mengangguk dan menjawab, "Iya." Mendengar itu, hati Siti Hajar langsung tenang dan rasa takutnya hilang. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Jika ini perintah Allah, pergilah. Allah pasti tidak akan menelantarkan kami." Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Keteguhan imannya Siti Hajar. Betul, Ra. Lalu beberapa hari kemudian, bekal air dan kurma habis. Hujan tak kunjung turun. Bayi Ismail mulai menangis kehausan. Siti Hajar kemudian berlari-lari mendaki bukit bernama Syafa untuk mencari sumber air. Ternyata tidak ada. Kemudian turun dan berlari menuju Bukit Marwah. Ternyata di sana juga tidak ada air. Tapi ia tidak menyerah. Siti Hajar bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan tahu nggak, Ra, lari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah ini sekarang menjadi salah satu rukun ibadah haji dan umroh yang disebut sa'i. Saat berada di Bukit Marwah untuk ke-7 kalinya, Siti Hajar mendengar suara. Ia segera lari menghampiri bayi Ismail. Dan keajaiban terjadi. Atas kehendak Allah, air muncul dari kaki bayi Ismail
yang menangis main gentek-gentakan kakinya ke tanah yang tidak pernah kering sampai sekarang, yaitu air Zam-Zam. Dan karena adanya air Zam-Zam, burung-burung mulai berdatangan. Sekelompok orang dari suku Jurhum yang sedang berpergian melihat burung-burung dan tahu pasti di sana ada air. Mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggallah di sana. Siti Hajar mengizinkannya. Akhirnya lembah pasir yang sepi itu berubah menjadi sebuah kota yang ramai dan diberkahi, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah, tempat berdirinya Ka'bah. Selanjutnya tak kalah menakjubkan teman-teman, keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang luar biasa, yaitu setelah Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim bermimpi menerima wahyu perintah dari Allah untuk menyembelih putra kesayangannya itu. Kemudian beliau memanggil Ismail dengan lembut dan bertanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ternyata jawaban Nabi Ismail sangat luar biasa. Ia tidak menangis, tidak takut, dan tidak marah. Beliau justru berkata dengan berani dan ikhlas, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah, betapa hebatnya ya teman-teman. Ketaatan Nabi Ismail kepada Allah dan ayahnya. Di tengah perjalanan menuju tempat penyembelihan, ada iblis yang terus berbisik menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail agar membatalkan niat mereka. Iblis ingin mereka tidak jadi menaati perintah Allah. Tapi iman mereka sangat kuat. Nabi Ibrahim mengambil batu-batu kecil dan melemparinya ke arah iblis itu agar pergi. Dan peristiwa melempar batu ini menjadi salah satu kewajiban dalam menunaikan ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Tibalah saatnya. Nabi Ibrahim dengan ikhlas bersiap menjalankan perintah Allah. Sementara Nabi Ismail juga sudah pasrah. Tapi tiba-tiba terjadi keajaiban. Ketika pisau itu hampir menyentuh leher Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba kambing yang besar dari surga. Allah berfirman bahwa Nabi Ibrahim telah berhasil melewati ujian yang sangat berat ini. Allah menyelamatkan Nabi Ismail karena ketaatan, kesabaran, dan cinta mereka jauh lebih besar kepada Allah dibandingkan apapun di dunia ini. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Dari kisah ini kita dapat mengetahui betapa luar biasa ketaatan yang dimiliki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita bisa meneladaninya. Selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat menunaikan ibadah kurban ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.